Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat psikologi pendidikan yang jadi materi pertama dalam perkuliahan kita selama 1 semester ini. Nah, sebelum kita mulai membahas apa saja yang terdapat di dalam hakikat psikologi pendidikan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan siapin catatannya. Oke, siap ya? Nah, di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas atau mengkaji tentang definisi psikologi, gejala-gejala jiwa dalam pendidikan, cabang psikologi di luar dari psikologi pendidikan, definisi pendidikan, definisi psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi pendidikan, dan arti penting psikologi pendidikan. Jadi di sini sebelum kita membahas hal-hal yang lebih jauh tentang psikologi pendidikan, kita akan bahas dulu nih dasarnya. Kenapa ya kita kok harus mempelajari tentang psikologi pendidikan? Siap-siap ya. Nah, psikologi sendiri terdiri dari dua kata, psihe dan logos, yang berasal dari bahasa Latin. Nah, psike sendiri artinya itu adalah jiwa. Nah, jiwa jika diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah roh. Nah, apakah psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang roh? Nah, tentu bukan ya. Nah, jadi jiwa di sini bukanlah jiwa yang diartikan di dalam kamus atau benar-benar secara bahasa. Nah, tapi melainkan artinya adalah tingkah laku atau perilaku. Nah, kenapa? Karena roh itu sesuatu yang tidak nampak. Nah, sedangkan psikologi adalah mempelajari hal yang terlihat dan nampak. Nah, jadi psikologi itu jadi jiwa yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang nampak, yaitu tingkah laku atau perilaku. Nah, sedangkan logos sendiri mungkin semua sudah pada tahu ya, artinya logos itu adalah ilmu. Nah, oke, mari kita lihat juga definisi dari beberapa ahli. Apa sih itu psikologi? Nah, sebelumnya, jadi kalau misalnya kuliah sama saya, tolong disiapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena ketika kita menemui kata-kata yang asing bagi kita akan kembali lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Nah, atau bisa diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Nah, jadi di sini nampak ya bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku individu. Nah, menurut Muhyiddin Syah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku, baik itu terbuka maupun tertutup pada manusia, baik selaku pribadi atau individu itu sendiri maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, jadi dari definisi di sini diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan kaitannya dengan lingkungan. Nah, jadi kalau dirumuskan atau digabungkan antara dua definisi yang tadi sudah kita bahas, maka psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Nah, jadi yang dibahas dalam psikologi adalah bagaimana sih perilaku atau tingkah laku individu ketika dia berhadapan atau menghadapi lingkungannya. Misal, gimana ya seseorang ketika dia harus berhadapan atau berada di dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana ya tingkah laku seseorang ketika dia belajar, atau gimana ya tingkah laku seseorang ketika dia memasuki tempat-tempat industri atau berada di dalam organisasi. Nah, atau gimana ya tingkah laku dia selama tentang kehidupannya. Nah, itulah psikologi. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan aktivitas atau kehidupan dia.
Oke. Nah, dalam pendidikan ada 4 gejala jiwa yang dibahas di dalam psikologi. Yang pertama adalah gejala pengenalan atau kita kenal dengan kognisi atau kognitif. Nah, yang terkait atau masuk di dalam gejala jiwa kognisi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, misalnya seperti memori, terus berpikir, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah gejala perasaan atau afeksi. Nah, jadi apa saja yang termasuk di dalam afeksi? Nah, yang termasuk di dalam afeksi itu adalah emosi atau perasaan. Nah, makanya nanti kita juga akan membahas emosi di dalam mata kuliah ini. Nah, yang ketiga adalah gejala kehendak atau konasi. Nah, apa saja yang termasuk di dalam sini? Nah, karena di sini adalah kehendak, nah tentunya adalah dorongan-dorongan di dalam diri untuk melakukan sesuatu. Jadi apa tuh? Yaitu motivasi. Nah, yang keempat adalah gejala campuran atau psikomotorik, campuran antara kognisi dan afeksi. Nah, apa saja yang termasuk di dalam gejala psikomotorik ini? Salah satunya adalah kelelahan atau yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, itu dibahas di dalam atau muncul sebagai gejala jiwa psikomotorik. Nah, makanya kita nanti juga akan mengenal yang namanya taksonomi Bloom, berkaitan antara kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, cabang-cabang ilmu psikologi selain psikologi pendidikan, jadi psikologi itu ada banyak. Nah, kenapa? Karena manusia itu bersinggungan tidak hanya di suatu tempat atau tidak hanya dalam suatu hal saja, melainkan di banyak atau di berbagai situasi, kondisi, dan lokasi. Nah, karena itu psikologi memecah ilmunya menjadi beberapa bagian-bagian yang fokus pada tempat-tempat tertentu saja. Nah, yang pertama ada psikologi perkembangan. Nah, apa sih itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku seseorang dalam rentang kehidupannya. Jadi di sini mempelajari gimana sih tingkah laku seseorang ketika dia waktu masih bayi, waktu dia menginjak masa puber, waktu dia dewasa, waktu dia lanjut usia, waktu dia remaja. Nah, itu gimana? Nah, itu dipelajari di dalam psikologi perkembangan. Nah, tentu kalian sudah sedang mempelajarinya ya. Nah, yang kedua adalah psikologi sosial, ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Jadi di sini dipelajari bagaimana ya tingkah laku seseorang ketika dia berhadapan atau harus berkomunikasi dengan orang lain, atau bagaimana tingkat kepekaan seseorang ketika berada di lingkungannya. Yang ketiga ada psikologi kepribadian. Nah, psikologi kepribadian ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tingkah laku seseorang dilihat dari karakteristik atau ciri khas pribadinya. Nah, gimana ya tingkah laku seseorang yang introvert ketika berbincang dengan orang lain, atau gimana tingkah laku seseorang yang ekstrovert ketika dia berbincang dengan orang lain. Nah, ini dibahas di dalam psikologi kepribadian. Dan nanti di semester 3 kalau nggak salah, kalian akan mempelajari mata kuliah ini. Nah, yang keempat ada psikologi industri dan organisasi. Nah, apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari adalah bagaimana tingkah laku seseorang ketika dia harus berada di lingkungan industrial atau lingkungan kerja atau lingkungan organisasi yang struktural. Nah, gimana sih dia bagaimana tingkah laku seseorang ketika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi seorang atasan, ketika dia jadi seorang pekerja, ketika dia jadi bawahan. Nah, gimana tingkah lakunya? Dan itu dipelajari dalam psikologi industri. Yang kelima adalah psikologi klinis. Nah, tentu kalian tahu ya, klinis itu berkaitan dengan penyakit. Nah, jadi di psikologi klinis ini yang dipelajari adalah bagaimana tingkah laku seseorang yang dikaitkan dengan penyakit-penyakit tertentu. Misal, bagaimana ya tingkah laku seseorang yang mengidap penyakit kanker stadium 4 atau penyakit berat lainnya. Nah, jadi ilmu psikologi tidak hanya psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan yang mungkin sudah kalian terima di semester ini, tapi ada banyak. Dan ini pun kelima
ini 6 sama psikologi pendidikan itu hanya beberapa saja dari cabang ilmu psikologi. Nah, kita kan mempelajari tentang psikologi pendidikan. Nah, tadi sudah dibahas psikologi perkembangan itu apa, psikologi sosial itu apa, psikologi kepribadian, psikologi industri, dan psikologi klinis. Nah, psikologi pendidikan itu apa ya? Apa saja sih yang dibahas di dalam psikologi pendidikan? Nah, kita bahas dulu apa sih itu definisi pendidikan. Nah, yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, pendidikan itu adalah upaya untuk mendewasakan seseorang ataupun kelompok. Nah, menurut Wasti Sumanto, pendidikan adalah proses pembelajaran yang menghasilkan pengalaman yang memberikan kesejahteraan pribadi baik lahir maupun batiniah. Jadi menurut Wasti Sumanto, pendidikan itu adalah pembelajaran yang membuat atau memberikan ketenangan lahir maupun batin. Nah, yang terakhir menurut Purbakawaca yang dikutip dari buku Muhyiddin Syah, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan. Nah, dari orang dewasanya itu kemana? Tentu dari yang dididik, dan umumnya di sini satu tingkat lebih rendah di bawahnya. Tapi kalau misalnya sekarang sih mungkin kadang juga gurunya lebih muda dibandingin sama muridnya ya. Nah, jadi kalau disimpulin apa itu pendidikan? Nah, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, wajib harus sadar ya, dan sengaja, mohon maaf ya itu mungkin salah tulis, dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakannya melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, jadi psikologi pendidikan itu apa? Nah, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku individu dalam belajar dan pembelajaran, atau ilmu yang mempelajari bagaimana tingkah laku seseorang ketika diterapkan teori-teori pendidikan. Gimana ya tingkah laku orang kalau dia lagi belajar di kelas? Gimana ya tingkah laku guru pada saat dia memberikan pengajaran di kelas? Nah, itulah yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Jadi kita akan membahas bagaimana tingkah laku seseorang, baik individu maupun kelompok, ketika dia sedang mengenyam atau sedang melaksanakan pendidikan atau mengenyam pendidikan atau melalui proses belajar dan pembelajaran. Nah, ruang lingkup psikologi pendidikan atau apa yang saja sih yang kita bahas? Yang pertama adalah proses perkembangan siswa. Nah, kenapa proses perkembangan siswa itu juga dibahas dalam psikologi pendidikan? Karena setiap orang itu kan tentu melalui tahap perkembangan, dan perkembangan itu terjadi selama rentang kehidupan, yaitu dari masa kandungan sampai dengan dia di akhir hayat. Jadi untuk melihat bagaimana perkembangan tingkah laku seseorang, itu juga harus melihat bagaimana perkembangannya dia selama rentang kehidupannya, dan itu tidak bisa lepas. Misal, ketika kita ingin menilai tingkah laku seorang siswa itu layak atau tidak, tentu kan kita akan melihat tahap perkembangan dia sudah sampai mana. Oh, remaja. Nah, remaja kalau tingkah lakunya seperti ini, urakan misalnya atau rajin banget, nah itu wajar atau tidak. Nah, itu dilihatnya dari mana? Nah, dilihatnya dari tahap-tahap atau tugas-tugas perkembangannya. Nah, yang kedua adalah tingkah laku siswa dalam belajar. Nah, gimana dia belajarnya? Yang ketiga, tingkah laku guru dalam mengajar, dan yang keempat adalah belajar dan pembelajaran. Jadi di sini yang akan kita bahas selama 1 semester kurang lebih adalah keempat poin ini, meskipun nanti di dalamnya akan dikembangkan lagi. Nah, apa sih arti penting psikologi pendidikan? Kenapa ya kita kok harus mempelajari psikologi pendidikan, padahal kita ini guru BK yang tidak memberikan pengajaran? Nah, tapi kan tentu kita juga masuk bagian dalam guru yang juga memberikan pendidikan. Nah,
Untuk itu kita juga harus mempelajari psikologi pendidikan. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mempelajari psikologi pendidikan? Nah, karena agar ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan tepat. Nah, jadi nggak asal-asalan, nggak tiba-tiba tujuan pembelajarannya itu sebenarnya untuk anak SMA, tapi kita kasih pembelajarannya untuk anak SMP. Nah, nanti salah sasaran jadinya. Terus yang kedua adalah memberikan bimbingan dan juga memberikan konseling. Nah, jadi dengan kita mempelajari psikologi pendidikan, kita tahu bagaimana tingkah laku yang sewajar dan seharusnya. Nah, akan memudahkan kita dalam memberikan bimbingan dan juga konseling. Nah, yang ketiga, agar kita mampu untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, makanya di dalam psikologi pendidikan juga dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam hasil belajarnya, dan juga akan mempelajari tentang manajemen kelas. Nah, yang keempat adalah menilai hasil pembelajaran yang adil. Nah, jadi tidak berdasarkan atas like or dislike, tapi sesuai dengan semestinya atau yang baik itu gimana sih? Gimana ya cara memberikan penilaian ketika tugasnya itu dalam bentuk praktek, ketika tugasnya dalam bentuk produk. Nah, itu. Yang kelima adalah memfasilitasi dan memotivasi siswa. Nah, seperti tadi ada gejala jiwa konasi, nah motivasi, nah itulah yang akan kita bahas. Jadi dengan kita tahu gimana ya cara meningkatkan motivasi, nah kita akan lebih bisa mengarahkan dan memfasilitasi siswa kita agar lebih termotivasi dalam belajarnya. Yang terakhir, agar kita mampu berinteraksi secara tepat dengan siswa. Nah, segala sesuatu itu akan baik ketika komunikasi dilangsungkan dengan baik. Nah, jadi di sini inilah alasan kenapa kita harus mempelajari psikologi pendidikan, agar pengajaran dan pendidikan yang kita berikan pada peserta didik itu tidak asal-asalan, melainkan berlandaskan pada teori-teori dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah terdahulu sebelumnya. Jadi kedepannya kita lebih bisa memberikan pengajaran dan pendidikan yang lebih baik. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp kita atau melalui online learning kita. Nah, semoga video ini menginspirasi dan memberikan manfaat serta pengetahuan buat Ananda semua. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jaga kesehatannya ya.